Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran daring mata pelajaran seni budaya dengan materi pementasan pantomim. Materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu menyusun pementasan pantomim yang sudah kita bahas pada saat tatap muka di dalam kelas. Untuk materi kali ini, kita akan membahas langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan dalam pementasan pantomim. Yang pertama adalah mempersiapkan panitia penyelenggara, yang kedua pemanggungan, yang ketiga publikasi, yang keempat dokumentasi. Baiklah, kita akan membahas secara rinci dari keempat langkah pementasan pantomim ini. Langkah yang pertama yaitu mempersiapkan panitia penyelenggara. Panitia merupakan organisasi yang bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan pementasan teater kreatif berupa pantomim. Dalam sebuah kepanitiaan yang harus diperhatikan adalah menyatukan hati dan kesadaran semua yang terlibat untuk tujuan, yaitu membuat pementasan yang baik, berhasil dan sukses, serta mendatangkan penonton yang banyak yang bisa menghargai pementasan kita. Jika panitia sudah terbentuk, maka menyusun tugas, fungsi, dan tanggung jawab setiap unit sehingga lebih mudah dalam melakukan organisasi kerja saat pementasan pantomim. Setiap anggota panitia harus mengetahui kepada siapa memberikan laporan jika ada permasalahan di lapangan. Langkah yang kedua adalah pemanggungan. Yang pertama, lakukanlah bedah naskah agar semua calon pemain pantomim dapat mempelajari isi naskah yang akan dipentaskan. Semua calon pemain harus dapat membaca keseluruhan dari isi naskah tersebut. Yang kedua, lakukanlah pembagian pemain sesuai naskah atau casting. Jumlah pemain dalam cerita pantomim ditentukan oleh naskah. Setelah membuat naskah, langkah selanjutnya adalah melakukan pemilihan calon pantomimer sesuai dengan sifat dan karakter dari tuntutan naskah yang telah dibuat. Sebaiknya, pemilihan pantomimer dilakukan berdasarkan watak asli pemain agar sesuai dengan yang diharapkan oleh naskah. Hal ini dilakukan agar akting dalam pantomim terasa lebih alami dan tidak dibuat-buat. Langkah yang ketiga yaitu pemain pantomim yang dipilih harus dapat mendalami peran yang akan dimainkan. Pendalaman peran ini dilakukan dengan memperhatikan medan yang akan digunakan untuk pementasan. Selain itu, lakukan pendalaman dengan melakukan pengamatan di lapangan sehingga kalian mendapatkan gambaran yang nyata mengenai peran yang akan kalian mainkan. Yang keempat, sutradara melakukan briefing terhadap semua pemain yang terlibat dalam semua unsur yang berkaitan dengan pementasan pantomim. Pada briefing ini, sutradara akan membahas mengenai teknik pentas, yaitu dengan cara mengarahkan dan mengatur pemain. Yang kelima, pemain menjalani latihan secara lengkap dari awal pentas hingga akhir pentas. Yang keenam, melakukan gladi bersih atau latihan terakhir sebelum melakukan pentas pantomim yang sesungguhnya. Pada latihan ini harus sudah tidak ada lagi kesalahan pemain pantomim yang terjadi. Yang terakhir, pantomim dipentaskan sesuai dengan konsep, teknik, dan rancangan awal serta latihan-latihan yang telah dilakukan. Dalam pementasan pantomim yaitu publikasi. Publikasi adalah upaya sosialisasi atau informasi kepada penonton yang dilakukan panitia non-artistik tentang harapan pantomim dan kapan waktu pergelaran teater kreatif berupa pantomim diselenggarakan. Publikasi pergelaran teater dapat dilakukan dengan berbagai informasi antara lain media elektronik seperti televisi, bioskop, dan radio, dan juga bisa seperti mass media, yaitu koran, majalah, jurnal, poster, pamflet, spanduk, baliho, atau banner. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pemotretan dalam suatu acara pantomim dan hasil foto itu disimpan untuk menjadi dokumen atau kenangan bagi seluruh anggota yang tergabung dalam pementasan pantomim tersebut. Dokumentasi dilaksanakan oleh seksi dokumentasi memakai alat foto dan video.
yang bertugas melaksanakan dan menyimpan semua dokumentasi kegiatan pementasan pertunjukan serta harus berkoordinasi dengan pimpinan produksi yang nantinya dapat digunakan sebagai keperluan lain setelah pementasan pertunjukan. Langkah yang terakhir adalah evaluasi pementasan pantomim. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memahami dan mengoreksi proses yang telah dilakukan. Pada saat evaluasi, kalian dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dari rancangan pementasan yang telah kalian buat. Perlu keterbukaan dan mau saling menerima kritik di antara semua pendukung pementasan. Hal ini sangat baik untuk pelaksanaan pementasan selanjutnya, sehingga kalian dapat belajar dari kegagalan dan melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai supaya lebih sukses. Berikut ada beberapa tujuan adanya evaluasi pementasan pantomim. Yang pertama, mengetahui kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pementasan pantomim. Yang kedua, mengetahui umpan balik untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Dan yang ketiga adalah saling menghargai dan hasil akhir merupakan kerja tim, bukan perorangan. Aspek yang perlu dievaluasi dalam pementasan pantomim ada 4. Yang pertama, pementasan, bagaimana alur cerita dan endingnya. Yang kedua, kesiapan properti, kostum dan aksesorisnya. Yang ketiga, musik pengiring dan efek musiknya. Yang keempat adalah tanggung jawab masing-masing panitia terhadap kinerjanya. Itulah tadi penjelasan materi tentang pementasan pantomim. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.